warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Nizam Mutakin. Saya dari Perawat Stikes dan Akbid Wijaya Usaha Kota Bogor dengan prodi S1 Keperawatan tingkat 2 kelas A. Nah, saya di sini melakukan tindakan keperawatan pemasangan NGT. Nah, pemasangan NGT ini ada indikasi, kontraindikasi, dan komplikasinya. Yang pertama ada indikasinya. Indikasi yang pertama itu untuk memenuhi kebutuhan nutrisi pada pasien. Terus yang kedua dekompresi lambung, dan yang ketiga irigasi lambung. Terus selanjutnya ada kontraindikasinya. Kontraindikasi yang pertama itu ada varises esophagus, yang kedua tumor nasofaring, dan yang ketiga ada fraktur basal krani. Nah, yang selanjutnya ada komplikasinya. Komplikasi yang pertama itu iritasi mukosa hidung, yang kedua iritasi nasofaring, dan yang ketiga aspirasi akibat rangsangan selang. Nah, untuk tindakannya langsung aja kita ke video. Permisi Bapak, selamat siang. Apakah benar dengan Bapak Kuating? Oke, kalau gitu persilakan. Saya perawat Ilham Nizam Mutakin yang bertugas pada shift siang hari ini pukul 2 siang sampai pukul 8 nanti. Nah, saya di sini ingin melakukan tindakan pemasangan NGT pada Bapak yang berindikasi untuk memenuhi nutrisi kebutuhan Bapak. Nah, di riwayat catatan perawat Bapak tercatat kekurangan nutrisi. Nah, oleh karena itu kami perawat disarankan untuk melakukan pemasangan NGT pada Bapak. Untuk kontrak waktunya sekitar 10-15 menit, tempatnya di sini saja. Apakah Bapak bersedia? Ya. Oke, kalau gitu saya izin untuk mempersiapkan alat dan mencuci tangannya, Pak. Misi Pak. Nah. Oke Bapak, ini udah saya siapkan alat-alatnya. Oke Bapak, saya sudah menggunakan handscoon. Oke, kita langsung aja ya Pak. Pertama-tama kita lakukan pemeriksaan kepatenan lubang hidung pasien. Apakah ada sumbatan atau tidak. Pertama, anjurkan pasien untuk menutup hidungnya menggunakan tangan yang sebelah kiri untuk menutup hidung yang sebelah kiri. Bapak yang sebelah kiri, sebelah kiri, sebelah kiri. Nah, coba Bapak tarik nafas. Masih itu lagi. Oke, masih baik ya donanya. Udah Pak. Oke, selanjutnya kita anjurkan posisi pasien ke semi forward. Pak, posisinya ada tiduran tapi tidak tiduran. Agak sedikit nyender Pak. Oke. Nah, nyaman kan Pak? Oke, pertama kita ukur terlebih dahulu selang NGT-nya. Ini selang NGT berukuran 16 frank untuk ukuran dewasa. Kita ukur dulu pertama ujung dari NGT ini di telinga, terus ke hidung, lalu kita tarik ke processus hypoideus atau lambung. Oke, segini kita beri tanda dijepit ya. Oke, sebelum selang NGT dimasukkan ke dalam hidung pasien, kita lumurkan menggunakan jelly, menggunakan kasa jelly. Kita lumurkan agar lebih mempermudah pemasukan selang NGT. Lalu kita mulai masukkan selang NGT ke dalam hidung secara perlahan-lahan. Nah, ketika selang NGT sudah sampai di esofaring, anjurkan pasien untuk memposisikan kepalanya secara fleksi atau menundukkan kepala ke depan hingga dada. Bapak kepalanya boleh di fleksi atau dikebawahkan. Oke.
Lalu kita dorong lagi sedikit-sedikit. Anjurkan pasien untuk menelan. Nah, jika ada hambatan ketika memasukkan selang NGT, maka kita posisikan pasien secara nyaman terlebih dahulu. Jangan dipaksakan, atau kita bisa diamkan terlebih dahulu. Lalu ketika pasien merasa mual atau muntah, maka selang NGT kita tarik keluar. Lalu kita diamkan pasien setelah rileks kembali, baru kita masukkan kembali selang NGT. Nah, terus kita masukkan hingga batas tadi. Setelah itu kita lakukan pengecekan dengan 3 cara. Pertama, ada cara pertama, kita masukkan spuit berukuran 10 cc ke ujung selang yang satunya. Lalu kita tarik. Nah, setelah kita tarik, kita cek apakah ada cairan lambung. Biasanya cairan lambung itu berwarna kuning. Nah, setelah kita lihat ada cairan, maka letaknya benar di lambung. Lalu kita masukkan kembali. Nah, terus cara yang kedua, kita ambil udara sedikit, 2 mili saja. Lalu kita masukkan secara cepat. Sebelum itu kita menggunakan stetoskop terlebih dahulu untuk mendengar apakah ada suara gelembung yang masuk. Ini. Nah. Kita masukkan secara cepat. Nah, apabila ada suara gelembung, berarti di lambung itu ada udara yang masuk. Lalu kita ambil kembali udara. Nah, yang ketiga, kita lakukan pengecekan menggunakan gelas yang telah berisi air. Cara mengeceknya, kita masukkan ujungnya, lalu kita lihat apakah air terlihat bergelembung atau tidak. Jika air terlihat bergelembung, maka selang NGT tersebut memasuki saluran pernapasan. Jika tidak, berarti sudah masuk ke daerah lambung. Selanjutnya kita melakukan klem terhadap selang NGT tersebut. Jika tidak ada tutupnya, bisa menggunakan selangnya, lalu kita tutup. Nah, setelah selesai pemasangan NGT, kita klem selang NGT agar tidak kemana-mana atau tidak mengganggu pasien, dan agar pasien merasa nyaman. Pertama, kita tempelkan, maaf ya Pak, plaster di hidung. Lalu plaster lagi. Nempel banget. Terus bolak-balik puncaknya sendiri kamu mau corona ya.
Oke Bapak, tindakan pemasangan NGT sudah selesai. Apakah Bapak ada keluhan lain? Tidak, ini tidak sedikit gak nyaman. Apa Pak? Agak gak nyaman ya. Oh, berarti Bapak baru menggunakan NGT ya Pak? Nanti juga lama-lama terbiasa Pak. Oke, kalau gitu kalau ada keluhan lain, Bapak bisa memanggil saya ke ruang perawat, Ya. atau keluarga Bapak yang dapat menghubunginya juga. Kalau gitu saya permisi dulu ya Pak, selamat siang.